Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Oke, kali ini kita bakal bahas apa nih Mas? Ya, jadi beberapa dua episode terakhir kita sudah berlatih bagaimana supaya menjadikan tubuh kita itu jauh lebih rileks. Ketika tubuh kita itu jauh lebih rileks, ya, lebih tenang, maka kita itu nanti dalam hal menerima realitas, dalam hal kita bersabar itu lebih gampang. Tetapi kalau tubuh kita itu sudah setelannya sudah tegang, ya, mau menerima realitas itu kan susah. Ya, menerima itu angel karena tegang. Makanya salah satu ikhtiar, bagaimana ikhtiar supaya kita bisa lebih gampang untuk menerima realitas yang terjadi di dalam setiap momen kehidupan kita adalah dengan membuat tubuh kita rileks dulu. Yang penting itu fondasinya itu tubuh kita rileks dulu secara fisik. Nanti ketika secara fisik itu sudah rileks, maka ketika mau diisi apapun itu gampang. Maksudnya kalau mau bersabar lebih gampang, kalau mau menerima keadaan yang sedang terjadi itu lebih mudah, ya. Nah, kemarin sudah kita sharingkan tentang beberapa tips dan teknik-teknik, ya. Nah, yang pertama itu kita kemarin sudah sharing tentang napas harus melalui hidung dulu. Jadi awal mulanya harus kita latih melalui hidung dulu, karena beberapa dari kita mungkin ketika sedang stres itu napasnya otomatis melalui mulut. Nah, maka kita latih melalui hidung dulu, kita kembalikan ke napas fitrah, nafas bawaan kita, yaitu napas lewat hidung. Karena memang sejatinya hidung itu disetting ya untuk bernapas. Kalau mulut itu disetting ya untuk makan, untuk minum, untuk berbicara yang baik-baik gitu, ya. Nah, selanjutnya pernapasan yang dipakai adalah napas diafragma. Nah, itu sudah kita sampaikan kepada pemirsa, silakan disimak di video-video selanjutnya sebelumnya, ya. Nah, bagaimana nafas diafragma itu? Napas diafragma adalah ketika kita tarik napas, perut kita mengembang. Nah, ketika menghembuskan napas, perutnya mengempis. Nah, itu sudah. Kemudian kita juga sudah sharing kepada teman-teman tentang napas dengan ritme tertentu, ya. Kemarin kita sharing dengan ritme 5-5. Jadi tarik napas 5 detik, hembuskan 5 detik. Ada latihannya itu sudah, audionya sudah ada, videonya silakan ditonton untuk latihan, ya. Nah, mengapa pakai ritme 5-5? Karena napas dengan ritme 5-5 itu beberapa penelitian mengatakan bahwa ritme tersebut bisa membuat sinkron antara otak dengan jantung. Jadi sinkronisasi kinerja otak dengan jantung menggunakan napas 5-5 itu. Nah, kemudian sekarang yang pertemuan kali ini kita akan melatih diri kita untuk menikmati napas. Ya, jadi di teknik kali ini itu tidak ada napas 5-5, tidak ada napas 4-6. Jadi ritmenya tidak kita tentukan, tetapi yang paling utama adalah menikmati napas. Nah, menikmati napas ini akan menjadi salah satu teknik relaksasi, ya. Relaksasi yang sangat mendalam dengan menikmati napas ini. Jadi kita tidak perlu menghitung harus berapa lama ritmenya, tariknya berapa, hembusnya berapa, tidak perlu itu. Cuma yang masih perlu kita gunakan adalah hidung. Jadi napasnya harus tetap wajib melalui hidung. Hembuskannya bisa melalui mulut, bisa melalui hidung, tetapi saya sangat menganjurkan untuk hembuskan melalui hidung. Jadi tarik melalui hidung, hembuskan melalui hidung juga. Tapi nanti ketika pemirsa lebih nyaman menghembuskan melalui mulut, itu enggak masalah, ya. Sekali lagi ini adalah anjuran, saran dari kita kalau menghembuskan sebaiknya lewat hidung saja. Nah, tentu ini tadi kembali lagi ya kenyamanan teman-teman, ya, yang praktek nanti. Nah, gitu. Jadi caranya adalah teman-teman silakan duduk, ya, duduk yang nyaman, duduk diam, rileks, nyaman, atau sambil berbaring juga boleh. Kemudian kemarin kan sudah belajar tuh napas diafragma. Sambil melatih napas diafragmanya, lakukan dengan mengawali napas diafragma dengan tarikan yang lambat dan sedikit. Cukup tarik, kemudian hembuskan lambat sedikit. Sekali lagi ini tidak ada ritmenya, harus tarik berapa detik, hembuskan berapa detik, nggak ada. Cuma cukup untuk tarik lambat, hembuskan lambat, tarik lambat, hembuskan lambat. Nah, ketika melakukan ini,
pemirsa harus sadar kepada napasnya. Sadar napas itu maksudnya gini. Sadar ketika tarik napas, sadar ketika menghembuskan napas. Sesederhana itu. Nah, kayaknya sederhana, tapi mungkin kalau belum terbiasa agak susah ya. Jadi semuanya kembalikan ke napas. Jadi tarik napas, hembuskan napas. Sadari ketika tarik, sadari ketika hembuskan. Nah, nanti ketika di tengah-tengah latihan itu kok mungkin ada pikiran-pikiran liar misalnya, ya, misal mikir sesuatu, kepikiran apa dan seterusnya gitu, balik lagi. Misal kepikiran apa, oh jemurannya belum diangkat, nah balik lagi kenapa? Oh ya. Gak diangkatin dulu Mas, hujan ya gitu. Ya memang kalau urgent hujan ya diangkat dulu enggak apa-apa, ya diangkat dulu. Setelah itu balik lagi. Atau misal kepikiran, wah nanti gimana ya, misalnya overthinkingnya muncul. Nggak apa-apa disadari, oh sedang overthinking itu disadari dulu. Tapi segera balik ke napas, tarik. Sadar, oh saya tarik, hembuskan, sadar saya hembuskan. Oke, ya. Karena sebenarnya itu tadi pikiran atau segala hal yang muncul ketika kita lagi relaksasi itu ya itu hanya sebatas lewat gitu ya Mas. Iya, jadi kalau kita justru melekat sama itu ya bakal kerasa di tubuh kita nggak nyaman. Iya betul. Jadi pikiran itu sebenarnya dia pikiran-pikiran kita, overthinking kita terhadap realitas yang mungkin akan terjadi, mungkin. Karena kan belum terjadi itu. Yeah. Itu semuanya itu ilusi. Jadi kita memikirkan, oh saya punya masalah ini, saya punya problem ini dan itu semua adalah ilusi. Nah, maka untuk keluar dari ilusi itu kita harus kembali kepada sesuatu yang nyata yang di sini saat ini dan kini adalah napas kita. Makanya kalau ada pikiran yang sedang melayang, sedang gerambiang, sedang mikir ini lagi overthinking tentang ini, tentang itu, balik lagi napas. Oh ya. Balik lagi. Tapi jangan menghakimi diri ya. Jangan, oh kok saya masih overthinking ya? Oh kok pikiran saya belum tenang ya? Nggak boleh seperti itu. Ketika kita sedang overthinking dan kita mencemaskan overthinking kita, malah nggak rileks. Maka nggak apa-apa. Oh ya, saya sedang overthinking. Terima saja, diterima. Saya sedang overthinking. Lalu diterima dan kembali ke napas. Oh, saya tarik napas, hembuskan. Oh, saya hembuskan napas. Jadi kalau ada pikiran yang melayang, tarik lagi ke napas. Kalau pikiran kita overthinking, tarik lagi ke napas. Sekali lagi, masalah, overthinking, semua yang menggembara di pikiran kita itu hanyalah ilusi. Nah, yang nyata adalah napas kita. Oke, tapi Mas, gitu, kalau misalkan kita kayak tadi lagi overthinking kayak gitu, terus lagi banyak pikiran itu, terus kita kembali ke nafas, atau itu apa itu bukan berarti kita kayak mengalihkan sesuatu yang ini tugas atau apalah. Oh ya enggak, ya itu sebenarnya enggak kita alihkan, justru kita malah kita malah berada pada diri yang sejati kita, bukan mengalihkan loh itu loh. Justru ketika kita memikirkan tadi overthinking itu kan justru kita mengalihkan diri kita yang nyata kepada yang enggak nyata. Oke. Yang nyata kan napas kan? Napas kan nyata. Sekarang ini Wita sekarang sedang napas pada saat ini, di jam, di detik, di waktu sekarang ini. Itu kan yang nyata. Nah, overthinkingnya itu kan yang enggak nyata itu. Nah, nanti gimana ya kalau. Ya, kan kalau itu. Oke. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ketika kita mempunyai suatu hal yang ya tadi overthinking gitu aja, kita mau mengerjakan sesuatu atau kita ada kegiatan apa-apa, itu yang dipikirkan itu bukan kedepannya bakal kayak gimana, tapi kondisi kitanya, kesiapan diri kitanya gitu Mas. Iya betul. Jadi intinya gini ya, sesuatu yang terjadi tidak saat ini, nah itu ilusi. Jadi misalnya, oh nanti kalau saya ke depannya, kalau misal saya nggak belajar, nanti kalau saya gini gimana? Itu kan ilusi, karena itu belum terjadi. Kan? Nah yang terjadi itu kan saat ini. Makanya tadi tipsnya tadi, yang penting kalau ada sesuatu yang muncul di luar kita, tarik lagi ke napas. Itu tips pertama. Yang kedua, pemirsa cukup sadari semua yang muncul. Jadi tadi kan menikmati napas dan plus yang kedua ini ya, sekaligus yang kedua dan terakhir dari tips ini adalah menikmati seluruh sensasi yang muncul. Sensasi di tubuh. Ataupun pikiran. Ya, karena itu adalah yang
yang nyata kan. Sensasi yang muncul saat ini kan yang nyata. Nah, cukup rasakan tanpa label. Ya, jangan dilabelin, cukup rasakan. Jadi contoh nih, misal kaki saya ini rasanya kesemutan, kan duduk bersila mungkin lama ya, meditasi atau latihan menikmati napas selama 30 menit misal, terus kakinya semutan, tidak perlu dimana kaki saya semutan, tidak perlu, cukup hadirkan kesadaran ya, cukup hadirkan kesadaran kita untuk menyadari kaki yang rasanya seperti ini itu. Jadi cukup dalam kesadaran teman-teman rasakan gini, kaki saya ini rasanya seperti ini. Tidak perlu dilabeli ini kesemutan, ini kebas, ini kaku, ini kenceng, tidak perlu seperti itu. Cukup hadirkan kesadaran ke kaki untuk menikmati fenomena yang terjadi di kaki saya ini. Kaki saya rasanya seperti ini. Nah, begitu dan seterusnya. Nah, 2 tips itu, nah itu ketika teman-teman sudah bisa menjalankan itu, nah itu sudah insya Allah sudah bisa menikmati pernapasannya. Sudah bisa menikmati pernapasan, sudah bisa menikmati realita. Iya, betul. Bukan ilusi. Bukan ya Mas ilusi, ya. Itu tadi. Jadi yang kalau kita banyak pikiran atau ada masalah dan lain-lain, itu adalah ilusi. Yang nyata adalah nafas kita, adalah kondisi keadaan tubuh kita. Ketika tubuh kita sudah paham sama tubuh kita, kita sudah paham sama gerakan kita bakal kemana. Nah, kedepannya insya Allah lancar jalannya, walaupun ada tantangan atau apa, tapi kita bisa gitu ya Mas betul, ya. Betul. Gitu. Ada tambahan lagi Mas? Oke, saya kira cukup ya. Oke, sekian teman-teman dari podcast kita kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, sharing-sharing, silakan di komentar. Kita akan bahas-bahas juga. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.